Karena kami sadari Tuhan, ibadah ini tidak akan berarti tanpa hadir-Mu Tuhan. Ibadah ini akan menjadi berarti kalau Engkau hadir di tengah-tengah kami. Amin. 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 Kami perlu kuasa-Mu bekerja bagi hari yang indah ini. Kami perlu firman-Mu membuat setiap hati kami ini Tuhan. Karena kami sadari Tuhan Yesus, hanya firman-Mu yang dapat merubahkan kami. Setiap hati yang keras hanya dapat dilembutkan oleh firman. Amin. Tuhan, berbicaralah Engkau pagi hari yang indah ini melalui hamba-Mu. Karena kami percaya Yesus yang baik, kuasa-Mu nyata dalam kehidupan kami. Berkati setiap kami yang mendengar pagi hari yang indah ini. Mulai dari orang tua sampai ke anak-anak sekalipun Tuhan, kami percaya Tuhan, Kau datang ke tempat ini dengan tujuan yang benar, dengan motivasi yang benar Tuhan. Kami pulang tidak dengan sia-sia. Karena kami rindu Tuhan, setiap firman yang kami dengar itu menjadi rema dan dapat kami praktekkan di dalam kehidupan kami. Berkati hamba-Mu Tuhan yang sudah Tuhan persiapkan pagi hari yang indah ini. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu bekerja di dalam kehidupan hamba-Mu Tuhan Yesus. Dan mampukan kami juga setiap umat Tuhan yang mendengar firman-Mu untuk sama-sama berdoa bagi hamba-Mu ini Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, di mana ada persatuan kesatuan Tuhan, kuasa Tuhan akan bekerja bagi kami Tuhan Yesus yang baik. Itu firman-Mu dan kami mau mempraktekkan itu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami akan sambut kebenaran firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Mari percaya kita katakan amin. Puji Tuhan, selamat pagi. Haleluya. Puji Tuhan. Shalom. Haleluya. Apa kabar pagi ini? Luar biasa. Luar biasa. Kita adalah umat pemenang karena kita senantiasa ada di pihak pemenang. Amin. Kalau kita ada di pihak yang kalah, pasti kita ada kekalahan. Tapi saya punya iman dan percaya sungguh bahwa Yesus adalah kemenangan kita semua. Amin. Kita adalah pengikut-pengikut Kristus. Karena itu, marilah kita tetap fokus kepada Dia, bukan kepada yang lain. Saudara-saudara, apakah kita perlu terus-menerus hidup dalam kekhawatiran untuk menghadapi hari depan kita ini? Saya kira tidak perlu. Sebab ke depan ini kita bukan hanya menghadapi COVID-19 atau yang sedang kita hadapi, ke depannya lagi saya tidak tahu apa yang akan kita hadapi. Karena itu saya ingin membacakan bagi kita sekalian bahwa tidak ada orang yang tahu apa yang akan terjadi hari esok. Tapi satu hal yang saya mau katakan bahwa apapun yang terjadi, kalau kita ada bersama dengan Yesus, kalau kita tinggal di dalam firman-Nya, kita tidak perlu khawatir. Karena Dialah jaminan saudara dan saya. Amsal 27 ayat yang pertama, mari kita sama-sama melihat. Dan yang kedua kita lihat pada Pengkhotbah pasal 9 ayat yang ke-12. Kita berdiri bersama-sama untuk menghormati bacaan firman Tuhan bagi hari ini. Tema khotbah kita hari ini, tidak perlu khawatir hari depan kita. Amen. Mari sama-sama katakan, tidak perlu khawatir hari depan kita. Saudara-saudara, Salomo menasihatkan kepada kita pagi hari ini dalam Amsal 27 ayat yang pertama. Dia katakan, janganlah memuji diri karena hari esok. Karena esok hari, gitu terjemahannya. Karena engkau tidak tahu apa yang akan terjadi hari itu. Sekali lagi biar mantap bacaan Alkitabnya. Janganlah memuji dirimu karena esok hari, gitu. Karena engkau tidak tahu apa yang akan terjadi hari itu. Pengkhotbah 9 ayat 12 berkata, seperti ikan yang tertangkap dalam jala yang mencelakakan, dan seperti burung yang tertangkap dalam jerat,
begitulah anak manusia terjerat pada waktu yang malam, kalau hal itu menimpa mereka secara tiba-tiba. Puji Tuhan. Silakan duduk. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kita telah membaca nasihat daripada Salomo bahwa kita nggak boleh memuji diri kita, karena hari esok kita nggak tahu apa yang akan terjadi. Dan dikatakan bahwa seperti ikan yang tertangkap di dalam jala mencelakakan, dan seperti burung yang tertangkap dalam jerat, begitulah anak manusia terjerat pada waktu yang malam, kalau hal itu menimpa mereka secara tiba-tiba. Mungkin ada orang yang bisa sampaikan setengah jam ke depan aja. Saudara-saudara, ya ini sedang streaming soalnya. Siapa yang tahu kapan akan datang masalah? Siapa yang tahu akan terjadi masalah di depan kita? Nobody knows. Tidak ada yang tahu. Yang kita sebut dengan virus corona sekarang ini saja, nggak ada yang prediksi. Kalau ada yang sudah tahu, sudah siap-siap semua kan? Paling banyak kan pulang kampung, lalu bertani. Sementara COVID-19 ini berlangsung, kita punya pohon-pohon buah-buahan sudah berbuah semua dan sudah menghasilkan. Mungkin seperti itu solusi, atau orang akan menjauh atau pergi ke tempat-tempat wisata dan sebagainya yang aman. Tetapi apa yang sudah terjadi hari ini tidak ada orang yang tahu sebelumnya. Jadi saudara-saudara yang diberkati Tuhan, tidak ada orang yang tahu. Bahkan tidak ada orang yang mau berharap supaya masalah itu terus-menerus mewarnai kehidupan kita dengan tidak ada henti-hentinya. Saya juga tidak mau hidup ini diwarnai dengan masalah terus-menerus. Apa saudara mau tiap hari saudara diwarnai dengan masalah terus? Baru ganti lagi yang satu. Mau nggak saudara? Saya kira nggak mau. Ya silakan saja, masalah boleh datang tanpa kita sangka-sangka, tanpa kita menyangka, tetapi memang tadi sudah jelas dikatakan seperti ikan yang tertangkap dalam jala mencelakakan, dan seperti burung yang tertangkap dalam jerat, begitulah anak manusia terjerat pada waktu yang malam. Jadi kita nggak akan bisa prediksi besok mau jadi apa. Nggak ada orang yang tahu, saudara. Tetapi yang pasti bahwa ada hal-hal yang sebagai anak Tuhan harus pahami. Apa yang akan terjadi atau kapanpun terjadi sesuatu, kita anak-anak Tuhan sudah harus tahu. Apa itu, saudara? Yang pertama adalah bahwa kita punya Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Ini yang harus menjadi iman anak-anak Tuhan. Karena kekhawatiran, ketakutan itu senjata iblis untuk membuat kita patah semangat, untuk membuat kita tidak beriman kepada Tuhan. Semua masalah yang terjadi secara tiba-tiba, saudara-saudara, memang ada yang Tuhan izinkan, tetapi ada hal yang memang kita seperti ikan, kita masuk dalam jala. Kemalangan orang percaya banyak, tetapi Tuhan selalu memberikan jalan keluar kepada kita. Amen. Yang paling penting saya katakan bahwa yang harus kita ketahui bahwa Allah kita tidak pernah meninggalkan kita. Amen. Mari bilang di kiri kanan, Allah tidak pernah meninggalkan kita. Allah tidak pernah. Ya, Allah itu selalu ada untuk kita. Katakan amin, saudara. Amen. Itu sebabnya hidup saudara dan saya itu selalu ada di dalam pengawasan Tuhan. Hidup saudara dan saya selalu dijaga oleh Tuhan. Hidup saudara dan saya yang percaya bahwa Dia tidak pernah meninggalkan kita, Dia selalu pelihara kita. Mari kita buka Mazmur 121 ayat 5. Mazmur 121 ayat 5 berkata, Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan
kananmu. Jadi benar saudara-saudara, kalau kita percaya, kita imani Tuhan tidak pernah meninggalkan kita karena Dia ada untuk kita. Karena hidup kita selalu berada di dalam apa? Pengawasan Tuhan. Hidup kita selalu dijaga Tuhan. Hidup kita selalu dipelihara Tuhan. Karena itu jangan pernah khawatir akan hari esok. Amin. Janganlah memuji dirimu, kata firman Allah. Karena hari esok engkau tidak tahu apa yang akan terjadi. Jadi yang harus kita puji adalah siapa? Penjaga kita. Terima kasih Tuhan karena Engkau ada untukku. Terima kasih Tuhan karena Engkau menjagai hidupku. Terima kasih Tuhan karena Engkau yang memelihara hidupku sampai detik ini. Saudara, bayangkan orang tumbang di sana sini, tapi saya nggak dengar jemaat GPD Kaimas ada yang tumbang. Haleluya saudara. Saya lihat muka-muka bersinar semua. Saya percaya kita semua ada dalam pemeliharaan Tuhan. Hal yang kedua, kita nggak akan tahu hari esok apa yang akan terjadi, tetapi yang harus kita tahu, Yeremia 29 ayat 11. Tuhan sudah punya rancangan yang terbaik bagi masa depan kita. Ini harus kita tahu. Saudara nggak perlu tahu tentang hal-hal yang spektakuler, tapi kalau saudara tahu ini firman Allah, saudara tidak akan goyah. Saudara tidak akan bimbang, saudara tidak akan khawatir. Sekalipun iblis dengan berbagai pasukan dia coba menghancurkan kita dengan senjata-senjata yang mutakhir untuk mematikan langkah iman kita percaya kepada Tuhan. Saudara, firman Tuhan berkata bahwa Dia sudah punya rancangan yang terbaik bagi masa depan kita. Mari sama-sama Yeremia 29 ayat 11, 2, 3. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Apa yang kita takuti, saudara? Yang paling penting firman Tuhan tadi katakan, janganlah apa? Memuji dirimu. Artinya jangan saudara banggakan, saya punya saldo, wah bisa 7 turunan. Oh saudara, no, bahaya. Saya punya harta yang tidak terhitung banyaknya. Kalau saya susah, saya punya banyak teman, saya bisa minta tolong. Belum tentu saudara. Janganlah memuji dirimu, karena kau tidak tahu apa yang akan terjadi hari esok. Karena kita tidak tahu apa yang terjadi hari esok, saudara-saudara, mari kita percayakan hidup kita kepada Tuhan. Amin. Supaya kita aman-aman. Rancangan yang terjadi besok bukan rancangan kita, tetapi yang terjadi besok adalah rancangan Allah. Rancangan Allah itu rancangan damai, bukan rancangan kecelakaan. Tuhan tidak pernah punya rancangan saudara buka usaha lalu bangkrut. Bangkrut karena saudara tidak mempersilakan Yesus mengendalikan usahamu. Tapi kalau saudara mengizinkan Dia mengendalikan, seperti pulpen saudara untuk menulis, ada nggak pulpen yang ngeyel? Ada nggak saudara? Mau tulis kepada yang terhormat, dia ngatur tangan kita. Tulisannya nggak akan indah. Tapi kalau pulpen itu dia berserah kepada tangan yang memegang pulpen itu, percayanya tulisannya akan indah. Hidup kita juga akan menjadi indah kalau kita berserah, kalau kita tetap berharap, bersandar, dan mengakui bahwa Allah ada untuk kita. Dia memelihara kita, Dia menjaga kita. Apa yang perlu kita takuti, saudara? Ada orang tiap hari terus-menerus yang dia khawatirkan, aduh bagaimana suami, bagaimana istri, bagaimana anak. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, apapun yang akan terjadi hari esok, biarlah rancangan Tuhan yang terjadi, bukan rancangan kita. Yang berikut, yang harus kita tahu, Tuhan bukan hanya sekedar punya rancangan yang baik, tetapi Dia turut serta bekerja bersama-sama dengan kita
untuk menggenapkan rencananya itu agar benar-benar dapat terwujud dalam kehidupan kita yang mengasihi Dia. Jadi kalau kita mengasihi Tuhan, Tuhan bukan sekedar punya rancangan damai, tetapi Dia turut bekerja. Sekali lagi, Dia turut bekerja bersama-sama dengan kita. Untuk apa? Untuk menggenapkan setiap rencana Tuhan supaya benar-benar terwujud. Amin. Jadi bukan hanya omdo. Tuhan kita bukan hanya omong doang, tetapi apa yang Dia katakan, Dia mau itu terjadi. Asal kita mau kerjasama dengan Dia, kita mau manunggal dengan Dia. Nggak boleh egois, saudara. Ada bagian yang harus kita kerjakan, tetapi ada bagian yang harus Tuhan kerjakan. Ada bagian yang kita tidak bisa kerjakan, itulah bagian Tuhan. Yang bagian kita kerjakan, itu yang Tuhan tahu kita mampu kerjakan. Jangan kita kasih semua sama Tuhan. Nah, Tuhan, urusan Tuhan lah. Gak bisa begitu. Kita harus manunggal dengan Tuhan. Ada bagian di mana itu bagian kita yang dapat kita kerjakan. Tetapi ada bagian yang kita tidak bisa kita kerjakan, itu bagiannya Tuhan. Itu sebabnya saudara-saudara, Roma pasal 8 ayat 28 berkata ini ayat yang sudah sangat terkenal. Mari sama-sama 2, 3. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Tambah cinta saudara kepada Tuhan. Amin. Tingkatkan saudara. Kalau Alkitab berkata menjelang akhir zaman, kasih manusia semakin tawar. Jadi kasih manusia itu akan terancam beku di akhir zaman. Tapi kita anak-anak Tuhan tidak. Semakin seperti lagu bilang, I keep falling in love with Christ over and over again. Jadi kita jatuh cinta kepada Tuhan, tambah dan dalam, tambah dan dalam lagi. Bukan semakin cetek. Biarlah cinta kita kepada Tuhan semakin dalam. Over and over again. Akhir zaman akan banyak orang akan beku cintanya, akan tawar cintanya kepada Tuhan. Tapi kita anak-anak Tuhan, biar kita semakin bernyala-nyala roh kita, saudara-saudara. Melayani Tuhan dengan roh yang menyala-nyala. Kita bangkit dari kegelapan. Karena akhir zaman ini, saudara-saudara, akan terjadi kegelapan. Dosa merajalela di mana-mana. Tetapi orang yang sungguh-sungguh, Alkitab katakan, mereka semakin sungguh-sungguh mencari Tuhan. Tapi orang yang keras hati, orang bepal, orang fasik, orang berdosa, mereka semakin keraskan hati mereka. Maka dari itu saudara-saudara, biar kita manunggal dengan Tuhan, bekerja dengan Tuhan, ambil bagian yang Tuhan suruh kita kerjakan. Dan kita melihat saudara-saudara, benar-benar Tuhan itu Dia ingin wujudkan apa yang menjadi yang terbaik, rancangan terbaik itu akan terwujud. Sehingga kita berkata, apa yang tidak pernah kita pikirkan, kok itu Tuhan sediakan ya. Apa yang tidak pernah timbul di dalam hati, itu yang Tuhan adakan. Dan sudah akan melihat terheran-heran. Sudah akan melihat betapa Tuhan itu luar biasa cintanya kepada kita. Dia ada memang benar-benar untuk saudara dan saya. Kita harus pegang itu saudara. Dia ada untuk saya. Dia ada untuk saudara. Dia yang pelihara kita. Dia penjaga kita, tidak pernah tertidur dia. Kalau saya terganggu kesehatan, di malam hari saya suruh minta tolong Kamalia. Ya sekali-sekali dia, kalau saya batuk dia pegang belakang, kalau dia tertidur. Dia tidak seperti dia kita bilang penjaga yang tidak pernah tertidur. Sebentar dia teler juga saudara-saudara. Ya sudah teler. Memang cuma Tuhan yang betul-betul gembala yang baik, yang tidak tertidur saudara. Dia menjaga kita siang malam. Dia tidak mengecewakan kita. Itulah Tuhan kita saudara.
Ini menjadi pengalaman hidup kita semua. Berikut apalagi yang harus kita ketahui dari Tuhan kita. Saudara-saudara, selain Dia selalu turut bekerja, Dia bekerja bersama-sama dengan kita dari awal sampai akhir. Kalau kita minta tolong orang, Dia kerja awal. Akhirnya orang memang ini orang tak beres ini, kalau orang ini kerja ini, dia main tinggal aja. Karena dia cuma kerja di awal, akhirnya memble. Atau ada orang awalnya gak bikin apa-apa, tahu-tahu udah selesai baru datang. Enggak, besok aja lu datang, kata orang. Kenapa? Karena dia cuma ambil endingnya atau awalnya. Tapi Tuhan kita tidak seperti itu, saudara. Dia bekerja. Dia bukan cuma turut bekerja kepada orang yang mengasihi Dia, tetapi Dia bekerja dari awal sampai akhir. Karena Dia sendiri yang berkata Alfa dan Omega. Dia Alfa dan Omega. Dia awal dan Dia juga yang akhir. Mari kita baca Filipi 1 ayat 6. Hari ini kita banyak baca Alkitab ya. Banyak ayat-ayat Alkitab yang kita baca, tapi ini merupakan penguat bagi iman percaya kita. Filipi 1 ayat 6, akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sama-sama sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Haleluya. Jadi Tuhan kita bukan orang yang bekerja setengah-setengah. Amin. Dia bekerja dari awal sampai akhir. Dia bertanggung jawab Amin. dengan apa yang sedang kita kerjakan. Usahamu Dia tidak akan kecewakan, saudara. Bisnismu Dia tidak akan kecewakan. Rumah tanggamu Dia tidak akan kecewakan. Pertemananmu, studimu, apa saja, pelayaranmu Dia tidak akan kecewakan. Karena Dia selalu bekerja dari awal sampai akhir. Dia bukan hanya memiliki rancangan terbaik buat saudara dan Dia turut bekerja untuk mewujudkan sampai saudara tamat, tetapi Dia terus bekerja sampai saudara dapat kerja. Amin. Haleluya. Kalau saudara dapat kerja, tentunya kita harus ingat kebaikannya. Haleluya. Jangan ingat bahwa saya sudah grade sekian, lalu kita mulai membanggakan diri kita. Jadi saudara-saudara, yang perlu kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan, supaya firman Tuhan, apa yang saya bacakan tadi ada beberapa poin, bisa tergenapi dalam kehidupan kita. Maka yang harus kita lakukan adalah, mari kita jalani hidup kita dengan mengikuti pimpinan Tuhan. Mari kita jalani hidup kita oleh pimpinan Tuhan, tentunya melalui firman Allah. Tuhan tidak memimpin Dia turun dari surga, Dia pegang tangan kita, kayak pegang Gravela. Ayo Gravela lewat di sini, jangan jatuh pegangan terus. Tuhan tidak megang kita seperti itu, hati-hati jalan gini, enggak. Tapi Tuhan memimpin kita, menuntun kita dengan firman-Nya. Itu yang harus kita lakukan, saudara-saudara. Biarkanlah kita menjalani hidup kita oleh pimpinan Tuhan lewat firman-Nya. Banyak orang saudara-saudara kelihatan dipimpin oleh Tuhan, tapi bukan lewat firman. Karena dia punya logika yang cemerlang, dia orang smart, dia punya uang. Kelihatan Tuhan ada beserta dia, tetapi sesungguhnya Tuhan tidak bisa memimpin dia lewat firman-Nya. Bahkan pernah saya bilang, Tuhan, urusan rumah tangga Tuhan boleh atur, tapi kalau begitu sudah sampai di depan kantor, dia bilang, Tuhan sampai di depan sini saja, depan pagar, jangan ikut masuk ke dalam, supaya Tuhan tidak intervensi usahanya. Jadi dia mau bohong-bohong, dia mau manipulasi, dia maksudkan Tuhan rumah tangga saja Tuhan atur. Tapi kalau sudah bisnis sampai di depan pintu aja, Tuhan boleh intervensi. Gak bisa saudara. Anak-anak Tuhan dikatakan dalam Roma 8 ayat 14, semua orang, Roma 8 ayat 14, semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah apa? Anak Allah. Jadi semua orang yang dipimpin oleh Roh Allah, dia disebut siapa? Anak Allah. Anak Allah. Cuma ada beberapa alternatif. Kalau bukan anak Allah, anak siapa? Setan. Kalau bukan anak Allah, anak simbolis. Kata orang Batak, si iblis. Saudara, anak Tuhan itu dipimpin oleh Roh Allah. Roh Allah. Ya Yesus. Jadi Allah
Makanya rajin-rajinlah dengan firman Allah, saudara-saudara. Rajin-rajinlah menyelidiki firman Allah. Rajin-rajinlah saudara bersekutu dengan firman. Karena kita berkata, firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang pada jalanku. Bahkan ada ayat berkata, dengan apakah seorang muda dapat mempertahankan, apa pakai rinso, apa pakai soklin supaya bersih terus kelakuannya? Nah, melainkan dengan menjaganya oleh firman Tuhan. Jadi saudara, menjaga kelakuan saja, orang tua nggak bisa menjaga anak-anak kita kalau sudah keluar dari rumah. Tapi kalau orang tua percaya kepada Tuhan, biarkanlah, izinkanlah Tuhan yang menjaga dia. Karena itu percayakanlah dalam pimpinan Tuhan, saudara. Itu bagian kita anak-anak Tuhan yang harus kita lakukan, yang perlu kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan. Supaya apa? Supaya apa yang dikatakan Tuhan penjaga kita, Dia punya rancangan, Dia turut bekerja di dalam kita, dan Dia bekerja gak setengah-tengah dari awal sampai akhir. Supaya semua itu terwujud, maka bagian kita adalah apa, saudara? Kita harus menjalani hidup kita mengikuti pimpinan Tuhan melalui firman Allah. Kalau kita ngeyel bandel dengan firman Allah, saudara hidup seenaknya. Mana yang firman yang menyenangkan, saudara mau, yang gak menyenangkan, moh, minggir. Ada kan orang begitu kan? Kalau yang enak di kuping, itu firman Tuhan. Kalau yang kayaknya, ini kayak ini firman Tuhan, ini kayak begini, itu bukan untuk saya, buat kamu. Makanya ada orang bilang, inilah aku Tuhan, tapi utuslah Dia. Ada kan hal seperti itu kan? Saudara-saudara, semua firman Tuhan ini adalah makanan bagi jiwa kita. Keras, lembut, itu adalah dari Tuhan. Dan Tuhan punya maksud. Jangan saudara mau dengan firman yang enak-enak aja. Tapi saya sering bilang, kalau saudara mau berkat besar, tentunya harus imbangi juga dengan masalah yang mau berkat besar, tapi begitu masalah besar mulai nongol, enggak. Mulai ragu tentang Tuhan, mulai tidak mau dipimpin oleh firman dan Roh Kudus. Padahal Alkitab bilang apa? Semua orang yang dipimpin oleh Roh Allah, dia itu anak Allah. Amen. Jadi kalau saudara tidak mau dipimpin oleh Roh Allah, saudara bukan anak Allah. Apa yang kita baca tadi, Dia penjaga kita, Dia ada untuk kita, nggak akan terjadi, nggak akan terwujud untuk kita. Kita hanya dengar saja, kita hanya nonton. Oh Tuhan kok bisa bela dia, Tuhan bisa jaga dia. Iya, karena dia mau dipimpin oleh Roh Allah. Kuncinya, anak-anak Allah harus dipimpin oleh Roh Allah. Amen. Kalau kita tidak percaya, tidak membiarkan hidup kita dipimpin oleh Dia, memang saya harus jujur berkata, memang saudara-saudara adalah manusiawi kalau kita masih suka takut. Saya juga jujur saudara, bahwa ketika kita ada dalam masalah dan kita ada dalam kekhawatiran, itu adalah manusiawi. Siapa di sini nggak pernah takut, nggak pernah khawatir? Selama kita masih manusia, saudara-saudara, ya, belum berubah, ya, belum dirubahkan dalam tubuh kebangkitan, masih manusiawi. Yang namanya takut dan khawatir itu pasti ada. Tetapi sebagai anak Tuhan, sekali lagi sebagai anak Tuhan, saya ingin mengajak, mendorong jemaat di sini. Mari kita memiliki kebiasaan untuk hidup senantiasa mempercayai Tuhan sepenuhnya, mempercayai firman Tuhan sepenuhnya, tidak lagi bersandar kepada pengertian kita sendiri. Latih saudara-saudara sebagai anak Tuhan, supaya kebiasaan kita benar-benar mengandalkan Tuhan dalam hidup ini. Kan kita ini seperti orang yang sedang latihan. Kita sedang memperkuat otot-otot iman kita. Ketakutan, kekhawatiran manusiawi, saudara. Tetapi ajakan saya buat kita semua sebagai anak Tuhan, milikilah kebiasaan. Sekali lagi, milikilah kebiasaan. Untuk apa? Untuk senantiasa mempercayai Tuhan. Amen. Miliki kebiasaan untuk senantiasa, supaya kita sepenuhnya berserah kepada firman Tuhan. Tidak
bersandar kepada pengertian kita sendiri. Haleluya. Sebab faktanya kita lihat di mana-mana saudara-saudara, Puji Tuhan. orang berjalan dengan rasa, dengan perasaan. Makanya orang bilang apa? Baper ya. Ada lagi apa? Ya kuper itu lain lagi, ukuran pergaulan. Sensi. Sensi, terlalu sensi. Tuhan mau saudara-saudara kepekaan kita kepada firman. Sensor kita benar-benar memiliki sensor oleh rancangan Tuhan kita. Mau apapun mau terjadi besok, memang kita tidak tahu, tapi kita tahu Tuhan ada untuk aku. Amin. Apapun yang mau terjadi saudara-saudara, Dia penjaga kita, Dia gembala kita yang baik. 2 Korintus 5 ayat 7 berkata, sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya. 2 Korintus 5 ayat 7, hidup kami ini hidup, sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Jadi jangan jalan pakai perasaan. Amin. Jangan jalan pakai penglihatan mata jasmani yang terbatas. Puji Tuhan. Tapi biarlah mata kita seperti kita suka nyanyi kan, biar mataku seperti matamu, pancarkan kasih-Mu, ku mau jadi seperti-Mu. Biar kita makin hari makin segambar, makin serupa dengan Yesus. Dalam hal apa? Dalam hal melihat, memandang. Kalau dulu kita belum percaya, belum bertobat, ada apa-apa, cara pandang kita tentunya bukan cara pandang firman Allah. Dulu di kampung kami kalau mau jalan keluar dari rumah, tiba-tiba ada orang, sok-sok, jangan jalan dulu. Orang Manado bilang itu soe. Soe itu bukan di NTT, nama kampung Soe, tapi itu soe itu sial maksudnya. Jangan jalan dulu, akan ada bahaya. Kalau dibilang, apalagi 3 kali, wah itu sialnya 3 kali lebih dalam, saudara. Nah itu dari mana? Di firman Tuhan ada nggak orang bersin saudara-saudara dan dibilang itu akan mendatangkan sial? Ya sebelum corona orang bersin biasa, tapi begitu corona sial atau batu orang lari semua. Itu mendatangkan bahaya ya kan? Enak aja batu sejak zaman purbakala orang udah batu bukan karena corona. Tapi kita tersiksa hari-hari ini. Batu aja kita mesti jahit, atur begitu rupa. Kalau di depan umum sudah arut. Dalam hati saya tersiksa banget kalau lagi ada di depan orang batu. Oleh kunci ini lihat begini sudah dalam hati saya mau juga gak punya masalah. Kita semua punya masalah saudara-saudara. Itu sebabnya saudara, mari kita hidup jangan karena melihat, tetapi hidup kita karena percaya. Kita percaya apa yang Tuhan firmankan, itu yang akan terjadi. Hari esok, apakah kita terus-menerus harus hidup dalam kekhawatiran? No. Cukup hari ini. Besok, lain lagi masalahnya. Jadi kita nggak usah khawatir. Bahkan di dalam Amsal 3 ayat 5-7, percayalah kepada Tuhan. Amsal 3 ayat 5 sampai ayat 7. Firman Tuhan berkata apa? Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia apa? Dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Karena kenapa saudara? Tuhan tahu apapun yang kita alami dalam hidup ini, Tuhan tahu. Amin. Tidak ada yang tidak dalam sorotan Tuhan. Mata Tuhan ada di mana-mana. Di sini saja cuma punya 4 CCTV. Orang naik tangga, sebelum naik tangga di depan kaca ini kita bisa tahu lagi gaya itu lagi sisiran lagi apa gitu, bisa kita lihat. Oh ya, kalau pas kita lagi di depan CCTV
Apalagi Tuhan, mata Tuhan ada di mana-mana. Dia tahu apa yang sedang kita alami. Yang perlu kita lakukan, percaya saja kepada Dia. Amin. Biarkan Dia yang memimpin hidup kita. Jangan cuma bisa bernyanyi, tiap langkahku diatur oleh Tuhan. Nyanyi boleh, tapi yang Tuhan mau, yang de facto-nya itu, bukan yang omdo. Dia mau yang betul-betul hidup kita ini benar-benar berserah kepada Tuhan. Percaya, biar Tuhan yang mengatur langkah hidup kita. Jadi dia sarankan kepada kita supaya apa? Percaya kepada Tuhan dengan segenap hati dan jangan bersandar kepada pengertian kita. Tuhan mau supaya kita mengakui Tuhan dalam segala tingkah laku kita, maka Tuhan akan meluruskan jalan kita. Dia katakan, jangan menganggap dirimu bijak, takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Amin. Bahkan pemazmur berkata di dalam Mazmur 139, saudara, ayat 1 dan 2, Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Kalau ilmu psikologi, membaca tingkah laku harus dari dekat, harus kelihatan. Tapi Tuhan kita dari jauh, saudara. Dari surga, Tuhan mengerti pikiran saudara dan saya. Tuhan mengerti pikiran orang yang bersandar kepada Tuhan dengan orang yang mengandalkan dirinya sendiri. Dia tahu, saudara-saudara. Karena Tuhan kita nggak bisa dikibulin, saudara. Amin. Tuhan kita nggak bisa kita ajak main-main. Tuhan kita serius. Dari jauh Dia tahu pikiran kita. Jadi kala itu telepati dan sebagainya, melebihi, supranatural. Tuhan kita betul-betul adalah Maha Kuasa. Dia paham, saudara. Dia tahu apa yang ada di dalam diri kita. Dia bilang bahwa waktu kita duduk Dia tahu kita, waktu kita berdiri Dia tahu. Bahkan dari jauh Dia mengerti pikiran kita. Oh, luar biasa, saudara. Bagaimana kita tidak memuji-muji Dia? Bagaimana kita tidak mau menyembah kepada Dia? Bagaimana mungkin kita tidak menjadi pengikut Dia? Karena tidak ada Allah seperti Allah kita, saudara-saudara. Allah yang luar biasa. Bahkan kesusahan saudara hari ini Dia tahu. Kesedihan saudara Dia tahu. Sampai kapan air mata saudara akan mengalir Dia tahu, dan Dia siap menyapu air mata kita. Dia bersedia, saudara-saudara, membenahi. Dia bersedia mengatur, menata hidup saudara dan saya. Karena Tuhan selalu punya rancangan-rancangan yang luar biasa. Jadi segala apa yang terjadi, apa yang kita kerjakan, Dia tahu. Sekali lagi, Dia tahu apa yang sedang terjadi hari ini, pagi ini. Apa yang sedang saudara kerjakan, Dia tahu. Tidak ada yang tersembunyi bagi Tuhan. Jadi, saudara-saudara, mari kita berhenti untuk mengeluh. Kok nggak ada yang bilang amin? Mari kita berhenti untuk berputus asa. Amin. Yang hidup tiap hari mengeluh, kata mulutnya kayak. Padahal Tuhan sudah menyediakan segala sesuatu. Saya tadi malam ya atau kapan saya lewat di tempat ada gerobak, orang tidur di luar gerobak. Oh, saya bayangkan nyamuk kayak apa ya. Dan kalau ada motor yang bawa motor mabok itu bisa kegilas loh, karena di tengah jalan dia tidur di cuman gerobaknya pokoknya agak sedikit aman lah sedikit gitu karena jalan agak masuk dikit, tapi di tengah jalan. Sepanjang jalan saya berpikir, Tuhan, bukan aku yang tidur di situ, sehingga membuat saya ini tidak mau putus asa. Saya bilang, enggak lah Tuhan, kita tidak seperti itu, jangan mengeluh. Amin. Makanya saudara, orang yang tidak tahu mengucap syukur, Tuhan pernah latih satu waktu. Orang tidak bisa mengucap syukur, akhirnya satu waktu Tuhan ajar sendiri sama dia.
Tuhan bawa dia, Tuhan pimpin dia pergi ke teman-teman yang lama. Begitu dia pergi, temannya udah berserakan semua di tempat, di lantai, mabuk semua saudara. Lalu Tuhan tanya, kaukah itu yang sedang terbaring di lantai, yang udah gak karu-karuan, udah gak sadarkan diri? Dia bilang, bukan saya Tuhan. Akhirnya dia pulang dengan bersyukur, terima kasih Tuhan, karena aku gak seperti dulu lagi pemabuk, tidur gak sadarkan diri. Dia lewat di bawah kolong jembatan, dia lihat ada banyak orang yang tidur di bawah kolong jembatan, hujan-hujanan, panas-kepanasan. Lalu Tuhan tanya, kaukah itu yang sedang terlantar di situ? Dia bilang, enggak Tuhan. Dia bilang, Tuhan terima kasih karena aku masih punya gubuk, masih punya rumah. Itu Tuhan ajar, langsung dia bersyukur. Satu waktu dia berkunjung ke rumah sakit, di ruangan ICU. Orang sudah kabel di sana sini, selang di mana-mana, saudara. Nafas tinggal satu-satu. Lalu Tuhan bertanya sama dia, engkaukah yang sedang terbaring di atas ruangan ICU itu, di tempat tidur itu? Dan dia berkata, enggak Tuhan, bukan aku. Dan pada saat itu dia hancur hati, dan dia boleh berkata, Tuhan aku bersyukur karena aku masih bisa bernafas sampai hari ini. Makanya stop saudara, stop mengeluh, Amin. stop berputus asa. Amin. Ingat Tuhan tahu apa yang terbaik dalam hidup kita. Karena itu saudara-saudara, 1 Petrus 5 ayat 7 berkata apa? Serahkanlah segala apa? Kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Sekali lagi baca. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Stop berputus asa. Stop mengeluh. Amin. Stop ngedumel. Pokoknya saudara-saudara yang ada bersyukur. Amin. Ya cuma nasi sama tempe Syukur. jangan bersungut-sungut. Mana kepiting? Saudara-saudara, Haleluya. bersyukur saja. Haleluya saudara. Puji Tuhan. Jangan kita terlalu khawatir dengan hidup ini. Saya percaya makan nasi dengan tempe saja nggak akan mati saudara. Amin. Malah tempe itu banyak isinya. Ya. Karena itu saudara-saudara, Tuhan pernah berkata dalam Markus 6 ayat 50 bagian B, tenanglah, aku ini, jangan takut. Haleluya saudara. Kalau saudara sedang menghadapi persoalan seberat apapun, katakan, dengarkan firman Tuhan berkata, tenanglah, aku ini, jangan takut. Mari sama-sama katakan, tenanglah, aku ini, jangan takut. Saudara-saudara, saya mau katakan bahwa ketakutan itu adalah senjata utama yang digunakan iblis untuk apa? Untuk menghancurkan iman orang percaya. Jadi ketika ketakutan datang, itu senjata iblis untuk menghancurkan iman kita. Ya Yesus, terima kasih Tuhan. Nah saudara-saudara, sudah lihat banyak orang bunuh diri, minum baygon, loncat dari gedung tinggi. Bahkan ada yang sakit sudah berobat gak sembuh-sembuh, dia pergi ke dukun karena dia ketakutan. Nanti aku mati kalau tidak sembuh. Itu adalah menghancurkan iman. Sudah berdoa kok. Saya pernah cerita di sini kan bahwa ada satu wanita rajin sekali ke gereja, bahkan dia tergolong anggota paduan suara di gereja. Dan saudara tahu, dia punya penyakit di payudara. Sudah berobat berkali-kali belum sembuh. Lalu ada orang sarankan di daerah kita di penghujung kampung ini ada dukun yang bisa mengobati. Dia cuma pakai jarum, dia memecahkan itu payudara itu dan itu bisa mengalami kesembuhan. Dan sudah tahu apa? Jarum itu kan dipakai untuk banyak orang. Jadi dapat dibilang sudah terkontaminasi, sudah infeksi. Waktu dia pergi ke situ saudara, bukan sembuh, malah terkontaminasi, terinfeksi. Udah begitu dia mati sia-sia, nggak sembuh dan mati dia. Pertanyaannya, kalau seperti ini masuk surga nggak saudara-saudara? Rajin ke gereja tapi dia putus asa. Tuhan bilang tenanglah, aku ini jangan takut. Amin. Karena Tuhan kan bilang pencobaan yang kita ada hadapi itu biasa, Amin. nggak melebihi iman yang ada pada kita. Toh dia akan memberikan jalan keluar, kata firman Tuhan. Amin. Ayub berkata, kalau aku diuji, aku akan keluar seperti emas. Amin. Tapi banyak orang tidak memahami bahwa semua kekhawatiran, ketakutan yang iblis arahkan ke
kita itu adalah senjatanya untuk menghancurkan iman kita. Sehingga pada klimaksnya kita sudah dalam ketakutan. Kita bukan lagi bersandar kepada Tuhan, bukan mengikuti pimpinan Tuhan. Tapi kita mulai menggunakan rancangan kita, bersandar kepada pikiran kita, mengandalkan pikiran kita. Sehingga kita bilang ada orang menyangka jalannya lurus, tetapi ujung-ujungnya apa? Maut. Yesaya 30 ayat 15 sampai 16 seperti ini gambaran orang yang mencari kekuatan duniawi. Dia bilang begini, Yesaya 30 ayat 15 sampai 16. Ini saudara-saudara, kita baca sama-sama pelan-pelan saja. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal diam, dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Jadi saudara harus tenang, kata firman Allah, dan percaya, disitulah letak kekuatan kita. Amin. Tenang, jangan takut. Yes. Tuhan bilang, aku ini Tuhan, jangan takut. Oh, puji. Tuhan ada untuk saudara dan saya. Tuhan penjaga kita, Dia pemelihara kita, Dia yang mengontrol hidup kita. Haleluya. Makanya yang Dia sarankan dia bilang apa? Tinggal tenang, percaya. Di situ terletak kekuatanmu. Tetapi kamu enggan berkata. Tetapi kamu enggan. Kamu berkata apa? Bukan kami mau naik kuda dan lari cepat, maka kamu akan lari dan lenyap. Katamu pula, kami mau mengendarai kuda tangkas, maka para pengejarmu akan lebih tangkas lagi. Jadi dia lari ke dukun, mencari kesembuhan, bukan sembuh, malah sia-sia. Dulu ada seorang pendeta kasih ilustrasi. Ada orang bongkok. Lalu dia bilang begini, Mama, aku pengen seperti anak manusia, bisa main bola. Nah, ada orang bongkok lagi mancing jam 12 siang. Lalu ini anak setan minta bola. Ya, mamanya ambil itu bongkok itu. Jam 12 siang. Sudah main bola lah ini anak ini, yang bongkok itu. Bongkok itu jadi bola. Lalu ada orang bilang begini, lu kamu bisa sembuh? Oh iya, jam 12 kamu mancing, nanti kamu akan diangkat bongkokmu. Ya, ada orang bongkok yang lain datang mancing di situ, saudara. Tiba-tiba anak setan bilang, Mama, aku udah bosan ini bola. Nanti Mama kembalikan kepada yang punya lagi, katanya. Begitu dia datang, sudah orang lain bongkok. Lalu dia kasih tuh bongkok orang lain. Jadi 2 kali bongkok ini orang mau cari kesembuhan, malah fatal. Mengerti nggak saudara ilustrasi ini? Mau cari kesembuhan pada dukun. Banyak dukun bilang dia bisa bikin kaya, dia bisa melimpahkan. Dia sendiri udah kaya. Cemana itu? Dia bilang dia bisa menggandakan uang, dia bisa buat orang jadi kaya. Kalau dia bisa menjadikan orang kaya, dia sendiri sudah kaya, bukan? Jadi saudara-saudara jangan berputus asa. Amin. Percaya, fokus saja kepada Tuhan. Tuhan paling benci sekali melihat orang yang menduakan Tuhan. Coba saudara laki-laki, istrimu punya suami laki yang lain, mau gak saudara? Jangan terbalik. Yang terjadi sekarang ini jadi korban kan istri, kasihan karena kalau melihat suami menduakan istrinya. Coba Tuhan kita doakan, kita percaya Tuhan, di sisi lain kita percaya iblis juga. Kira-kira Tuhan senang gak? Tuhan gak senang. Dan kalau Tuhan, jangan cuma saudara perhatikan kemurahan Tuhan, jangan sudah cuma perhatikan kebaikan Tuhan. Kalau Tuhan izinkan sesuatu yang pahit, wah saudara, gak ada orang yang bisa obati kepahitan itu. Tuhan bukan apa, dia dibiarkan saja. Udah bingung gitu, udah pusing, sudah 7 keliling. Karena itu mari saudara-saudara, hari ini Tuhan tegaskan kepada kita, jangan takut. Percaya kepada Tuhan. Dan mari kita arahkan pandangan kita hanya kepada Tuhan saja. Dan mari kita bertindak
dengan kuasa yang Tuhan telah berikan kepada kita. Kita telah melewati 10 malam doa tentang kuasa Roh Kudus. Dan ada banyak firman yang kita sudah dengar. Saya percaya yang namanya angin badai itu bisa reda kalau kita hadapi dengan kuasa. Bukan dengan akal kita, bukan dengan kekuatan kita, tetapi dengan kuasa yang Tuhan berikan kepada kita. Untuk apa kita bergaul erat dengan Tuhan lalu kita tidak mendapatkan sesuatu dari Dia? Alkitab berkata, carilah Tuhan maka kamu akan hidup. Tuhan mau rumah tanggamu selalu hidup. Tuhan mau usahamu selalu hidup, pelayananmu, bisnismu, apa saja Dia mau hidup. Makanya carilah Tuhan. Yakobus 4 ayat 7 berkata, karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripada. Harus dilawan iblis itu, saudara. Semua senjata yang Dia arahkan kepada kita, lawan dia. Karena kita bilang, karena itu tunduklah kepada Allah, lawanlah iblis. Mari sama-sama katakan, tunduklah kepada Allah, lawanlah iblis. Jadi slogan kita jadi satu tekad kita bersama. Tunduk kepada Allah, lawan kepada iblis. Maka yang namanya angin badai akan reda. Saudara ingin melihat angin badai akan reda? Saudara ingin melihat berkat Tuhan mengalir dalam rumah tangga kita? Badai pasti berlalu, saudara-saudara. Yang penting kita tunduk kepada Tuhan, lawan iblis. Pasti kita akan menjadi pemenang. Tuhan Yesus itu adalah gembala yang baik, saudara. Itulah sebabnya kita tidak perlu takut lagi. Sebab Tuhan pasti akan memberikan jalan keluar yang terbaik dalam setiap masalah yang ada. Percaya, Dia gembala yang baik. Dia yang menuntun kita ke rumput yang hijau. Dia yang membawa kita ke air yang tenang. Karena itulah gembala yang baik, saudara. Hari ini saya mau mengajak semua kita, mari kita tetap semangat di dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari kita tetap semangat, katakan amin. Terus berjuang. Dan kita harus ketahui bahwa Yesus mengasihi kita selalu. Apapun yang terjadi, Dia tetap mengasihi kita. Mari kita berdiri bersama-sama. Kita baca ayat yang paling terakhir, Mazmur 103 ayat 13 sampai ayat 14. Tema khotbah hari ini kita telah renungkan bersama-sama. Tidak perlu khawatir hari depan kita. Saudara-saudara, dalam Mazmur 103 ayat 13 sampai 14, 2-3. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Sebab Dia sendiri tahu apa kita. Dia ingat bahwa kita ini debu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Hari depan indah Kau beri, rancanganmu yang terbaik bagiku. Kita nyanyikan terus pujian ini. Mari kerjasama dengan musik. Lalu kita akan berdoa sehingga boleh ke depan. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Hari depan indah Kau beri, rancanganmu yang terbaik bagiku. Kalau bisa dari awal
bangsa dan negara kami. Engkau tolong Tuhan biar Indonesia semakin dipulihkan oleh Tuhan. Indonesia dalam rencana Tuhan, Indonesia dalam kemuliaan Tuhan. Tuhan pimpin Tuhan Bapak Presiden Tuhan, biar dia boleh menjadi alat Tuhan. Setiap keputusan yang diambil semuanya berdasarkan rencana Tuhan. Pemerintahan yang ada dari tingkat pusat sampai ke daerah, sampai ke desa-desa, kami percaya Tuhan melindungi kota-kota yang ada di bangsa kami, dijaga oleh Tuhan. Dan kami percaya Tuhan Engkau Allah yang mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan bangsa kami. Kami percaya Tuhan tidak ada yang sukar, tidak ada yang mustahil bagi Engkau. Segala Tuhan yang terjadi di bangsa kami, bahkan sampai seluruh dunia, kami percaya Tuhan atas rencana Tuhan, dan tidak ada rencana Tuhan yang gagal. Sebab itu Tuhan Engkau yang menolong kami, kuatkan kami sebagai jemaat Tuhan. Terdampak Tuhan, ada dampak-dampak yang kami boleh lihat, tapi kami tidak takut, kami tidak ragu, karena kami punya Tuhan yang ajaib, Tuhan yang luar biasa. Berkati jemaat Tuhan, berkati usaha mata pencarian kami, berkati hamba-hamba Tuhan, gereja-gereja Tuhan, dan kami percaya kami dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih buat firman yang begitu luar biasa, dan kami percaya juga Tuhan telah memberkati gembala sidang kami. Tuhan pakai dia menjadi berkat Tuhan. Tuhan tambah-tambahkan pengurapan Tuhan. Tuhan pakai di dunia hamba-Mu dari setiap serangan-serangan yang coba menghancurkan Tuhan hamba-Mu. Tapi kami percaya kami punya Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang dahsyat. Tugas kami sebagai Tuhan gereja Tuhan saling mendoakan, dan sebagai jemaat Tuhan kami menopang hamba-Mu dalam setiap pelayanannya. Dalam nama Yesus, urapan Tuhan terjadi bagi hamba-Mu, urapan ganda Tuhan berikan bagi kepala sidang kami. Terima kasih banyak Bapak. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, bila firman yang telah kita dengar itu tertanam baik di setiap pribadi kita, yang mau memberikan persembahan, agar kita angkat pujian ajaib Kau Tuhan. Tuhan
Mari kita satukan hati kita untuk berdoa persembahan di siang hari ini. Terima kasih Tuhan buat kasih setiamu yang senantiasa menjaga kami, melindungi Tuhan di dalam setiap langkah hidup kami. Dan siang hari ini juga Tuhan, para umat-umat-Mu, Tuhan lihat tangan-tangan para umat-umat-Mu yang meletakkan korban persembahan di siang hari ini. Biarlah Tuhan Engkau melihat apa yang menjadi kerinduan umat-umat Tuhan. Seberapapun yang umat-umat-Mu persembahkan di siang hari ini, biarlah Tuhan untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Tuhan berkati tangan-tangan umat Tuhan yang memberi, yang belum juga Tuhan dapat memberi. Tuhan tetap memberkati mereka, supaya di lain kesempatan juga mereka boleh melihat bagaimana campur Tuhan dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa, dan siang hari ini berkati juga keluarga Pak Wisnu dan Ibu Sumia. Biar Tuhan tolong keluarga ini senantiasa untuk taat dan lebih setia lagi kepada-Mu ya Tuhan. Berkati rumah tangganya, berkati kehidupan mereka, mata pencaharian mereka Tuhan berkati. Dalam segala aktivitasnya juga Tuhan, Tuhan tetap menolong dan memberkatinya. Terima kasih Bapa. Inilah doa dan ucapan syukur kami kepada-Mu di siang hari ini, bahwa kami satu tahu bahwa Engkaulah Tuhan Allah kami, sumber segalanya, bahkan sumber dekat bagi kehidupan kami. Kami kembalikan semuanya untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Ini doa ucapan syukur kami kepada-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita mau tetap bangkit berdiri karena kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita angkat pujian Aku Percaya Berkat-Mu melimpah atas kami semua. Haleluya. Saudara, mari kita arahkan hati dan pandangan iman kita kepada Tuhan, dan terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, beserta persekutuan dalam pimpinan Roh Kudus, menyertai kami semua hari ini, bahkan sampai hari Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya. Haleluya.